Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pagi hari ini, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sedikit tentang ulasan materi, yaitu BK atau bimbingan konseling serta kesehatan remaja. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau bertanya dulu pada kalian. Ada nggak yang sudah tahu BK? BK itu apa sih, Nak? BK yang sudah dari SMP-nya sudah kenal dengan BK pasti paham ya. Jadi Ibu akan sedikit mengulas tentang BK. Apa sih itu BK ya? Mungkin kalian berpikir, BK berarti orang-orang yang bermasalah dong, atau takut nih dipanggil guru BK. Harapan Ibu tidak seperti itu. BK di sini adalah bimbingan konseling, di mana harapan Ibu BK itu di sekolah kita nantinya kita akan jadi sahabat, kita akan jadi tempat untuk saling bercerita. Karena perlu diketahui bahwasanya BK itu tidak akan membagikan apa yang sudah kalian ceritakan ke Ibu, karena Ibu mempunyai asas-asas di situ. Ibu punya asas kerahasiaan. Namanya asas kerahasiaan, pasti kita bisa dong memegang rahasia. Apapun yang kalian ceritakan ke Ibu, insya Allah tidak akan Ibu berikan ke siapapun tanpa sepersetujuan dari kalian atau yang cerita ke Ibu. Jadi harapan Ibu nanti ketika kalian sudah di sekolah atau boleh melalui online, daring, mau bercerita, mau bertanya, boleh ya ke Ibu. Karena di video yang sebelumnya Ibu kan sudah berkenalan ya, bahwasanya Ibu adalah guru BK kalian. Jadi anggap Ibu adalah sebagai sahabat kalian, anggap sebagai buku, seperti buku di mana tidak akan menceritakan hal-hal yang memang tidak perlu diceritakan ke orang lain. Itu sedikit tentang BK di sekolah kita. Jadi jangan berpikiran ketika ada yang dipanggil sama Ibu, ada yang dipanggil dengan guru BK atau dipanggil dengan Ibu Supi, takut. Tidak ya, karena apa? Ibu tidak hanya membahas tentang kenakalan remaja atau kalian bolos, alfa. Tidak, anak yang berprestasi, anak yang mempunyai peringkat-peringkat dan lain sebagainya, tidak hanya masalah Ibu, kita akan bicarakan bersama-sama. Jadi jangan pernah takut ketika nanti Ibu lewat atau Ibu panggil, kalian merasa takut dipanggil sama guru BK atau masuk ke ruang BK. Ya, itu sedikit tentang BK. Jadi nanti kalian tidak usah awam lagi ketika pelajaran apa, atau dipanggil guru BK atau dipanggil Bu Supi. Jangan pernah kalian dipanggil Bu BK langsung kena ledek-ledek atau kena bully temennya. Tidak ya Nak ya. Ibu berharap kalian tidak berpikir negatif tentang apa itu BK. Itu harapan Ibu. Selanjutnya kita akan sedikit berbicara tentang kesehatan remaja. Kalian kan kita sudah remaja ya kalian ya. Kita semua sudah memasuki masa remaja. Apa sih remaja itu, Nak? Jadi remaja. Apa ya remaja? Mungkin kita berpikir, remaja itu apa ya? Apakah saya sudah masuk ke usia remaja atau belum? Nah, jadi kita sedikit bicara tentang remaja. Apa sih remaja itu? Jadi remaja itu adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi apa aja sih Bu yang termasuk ke dalam remaja itu? Atau ada nggak Bu ciri-cirinya? Ada Nak. Nah, apa sih Bu? Jadi remaja itu ada berbagai perubahan yang terjadi. Misalnya terjadi pada diri kita atau pubertas itu sendiri, bentuk-bentuk perubahan. Bentuk perubahan kalau kita sudah dikatakan sebagai remaja itu ada yang terjadi secara umum. Apa saja Nak? Jadi perubahan yang terjadi umumnya meliputi yang pertama nih, berat badan akan bertambah. Berat badan kita akan bertambah. Selanjutnya yang kedua, tumbuh bulu kemaluan. Nah, selanjutnya payudara membesar, itu pada perempuan. Selanjutnya menstruasi, itu pun pada perempuan. Atau mimpi basah, itu pada laki-laki. Selanjutnya ada lagi nggak Bu? Ada. Apa? Meningkatnya kemampuan berpikir. Jadi anak remaja itu mulai berpikir yang meningkat untuk kemampuan berpikirnya. Selanjutnya memiliki perasaan yang lebih sensitif atau lebih emosional. Selanjutnya ada perkembangan organ vital.
masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Sedangkan perubahan yang terjadi secara umum tadi ada berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 perubahan ya, bisa diingat nanti ya. Oke, selanjutnya Bu, remaja itu tahap-tahap perkembangannya itu pada usia berapa ya Bu yang sudah bisa dikatakan remaja? Oke, jadi tahap perkembangan pada masa remaja. Jadi pertama nak, itu ada yang namanya masa remaja awal. Masa remaja awal itu di usia berapa? Ada yang tahu? Oke, masa remaja awal itu usia 10 sampai dengan 13 tahun. Kalian sudah melewati itu kan? Sudah melewati masa awal remaja. Masih ada yang umur 10 tahun? Oh, mungkin tidak ya, karena kalian sekarang sudah kelas 10 SMK. Selanjutnya nak, jadi untuk tahap pertama itu usia 10 sampai 13 tahun. Nah, anak yang berusia seperti ini itu dia masih remaja awal. Biasanya tingkat SD atau SMP ya, SMP. Ini masuk usia-usia SMP ya. Biasanya anak-anak ini juga mulai sadar mengenai penampilannya, sehingga lebih mementingkan hal-hal yang memang ada di dalam dirinya. Dia juga akan mulai merasa memerlukan privasi, sehingga membuatnya senang menyendiri dari keluarga. Nah, biasanya perubahan ini terjadi lebih dulu pada anak-anak perempuan. Nah, anak-anak usia SMP biasanya sudah mengalami ini, yang dia mulai privasi, yang sudah mulai ingin menyendiri dari keluarga. Itu usia-usia SMP itu 10 sampai 13 tahun. Tapi ini cenderung biasanya terjadi pada perempuan. Nah, ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu masa remaja pertengahan. Nah, mungkin kalian atau anak-anak itu sudah mulai masuk ke dalam masa remaja pertengahan. Di usia berapa, Bu? Oke, ada yang tahu? Di usia berapa? Iya, ini di usia 14 sampai dengan 17 tahun. Masa remaja pertengahan terjadi pada usia 14 sampai 17 tahun. Dalam masa remaja ini, pertumbuhan remaja laki-laki. Nah, pertumbuhan remaja laki-laki ini mulai berjalan cepat. Misalnya, tumbuhnya akan semakin tinggi dan berat, otot semakin membesar, dada dan bahu itu sudah semakin lebar. Nah, di usia 17 sampai 14 tahun. Nah, ini selanjutnya suara itu lebih pecah atau lebih besar ya, lebih besar. Terus munculnya jerawat. Selanjutnya kumis, hingga jambang. Ini usia-usia pada remaja pada laki-laki. Pada anak perempuan apa, Bu, kira-kira? Oke, pada anak perempuan ini biasanya pinggang, pinggul, dan bokong ya akan mulai membesar. Nah, alat reproduksi yang berkembang itu ya, itu pada anak perempuan. Bertambahnya produk keringat dan menstruasi yang tidak teratur. Remaja pada masa ini umumnya sudah dapat berpikir dan dengan logika, meski kerap didorong oleh perasaannya. Ia juga mulai tertarik dengan hubungan-hubungan yang romantis atau pacaran. Terkadang sifat-sifat sensitifnya itu membuat ia lebih banyak bertengkar dengan orang tua. Selain itu juga mungkin lebih senang menghabiskan waktu dengan teman. Nah, ini usia berapa tadi, ada yang ingat? Usia berapa? 14 sampai 17 tahun itu remaja pertengahan. Selanjutnya ada lagi masa remaja akhir. Pada usia berapa remaja akhir atau usianya? Ada yang tahu? Iya, usia 18 sampai 24 tahun. 18 sampai 24 tahun masa remaja akhir. Nah, fisik anak telah sepenuhnya berkembang. Dalam masa ini, perubahan lebih banyak terjadi dalam dirinya. Ia mulai bisa mengendalikan atau dorongan emosionalnya yang muncul, mulai merencanakan masa depan dan memikirkan konsekuensinya yang muncul. Merencanakan masa depan dan memikirkan konsekuensi yang akan ia hadapi jika melakukan perbuatan yang tidak baik.
Jadi itu tadi tahapan pada remaja. Nah, perlu diketahui untuk kesehatan itu sendiri. Jadi remaja, kenapa sih Bu kok harus sehat gitu ya? Selain masa era COVID-19 saat ini, memang yang kita harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Nah, remaja itu pun perlu memperhatikan tentang kesehatan reproduksinya. Karena apa tadi bisa kita lihat ya, pada usia-usia ini masa yang benar-benar sangat produktif pada remaja. Banyak sekali misalnya akan terjadi pergaulan bebas atau seks bebas, itu terjadi pada anak-anak usia sekolah atau 14 sampai 17 tahun, atau di akhir remaja tadi 18 sampai 24 tahun. Apabila kita atau ada yang sampai pergaulan bebas, alangkah sedihnya ya, pasti di usia sekolah dia akan putus sekolah, atau dia akan mengalami yang namanya, karena pergaulan bebasnya sudah sangat di luar batas, bisa hamil di luar nikah, sehingga apa yang terjadi, dia akan putus sekolah, pasti akan putus sekolah. Jadi kita harus terhindar dari hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya bisa terkena narkoba ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, karena usia remaja itu usia yang dimana masa transisi perubahan, yang ingin coba-coba dan rasa ingin tahunya sangat tinggi. Jadi kita harus bergaul, harus mempunyai pengalaman yang baik, sehingganya kita tidak salah pada pergaulan. Bagaimana sih supaya kita terhindar itu? Yang pertama pasti kita beribadah. Itu pasti pertama ya, tingkatkan iman, itu pasti. Karena pondasi kita itu, kalau kita sampai tidak mengindahkan itu, atau kita pergaulan dengan orang yang tidak baik, kita bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Jadi untuk remaja itu sendiri kita harus berhati-hati, memilih teman harus diwaspadai. Ketika kita melihat hal-hal yang tidak baik, kita harus bisa, tadi kan sudah berpikir secara rasional, atau kita bisa berpikir secara baik. Kita sudah bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Walaupun nanti kita kan belajar daring misalnya, kita karena belajar daring jangan sampai terjerumus juga nak, karena kita pegangannya dawai. Apa itu dawai? Dawai itu HP ya. Kita dawai, kita harus bisa memanfaatkan itu. Oleh orang tua kita diberikan itu. Jadi hal yang baik, orang tua memberikan HP itu untuk apa nak? Untuk kita belajar, karena memang kita masih daring. Jadi dawai kita lah yang untuk dipergunakan untuk belajar. Jadi jangan sampai salah memanfaatkan dawai itu sendiri. Ketika diberi tugas melalui HP, kita memang untuk mengerjakan tugas. Jangan membohongi orang tua dengan cara kita pegang HP hanya di kamar, taunya kita tidak mengerjakan tugas. Sehingganya nanti ketika sudah evaluasi, orang tua tanya, Bu, anak saya tidak mengerjakan tugas, kok tiba-tiba ada kenaikan kelas, atau tiba-tiba ada semester, apa yang anak saya akan kerjakan? Nah, komunikasi ya, karena tadi apapun hal, sebenarnya guru sudah memberikan tugas, tapi kita salah memanfaatkan dawai itu sendiri. Jadi jangan sampai salah ya nak ya. Ketika orang tua sudah memberi kepercayaan kepada kita untuk memegang HP, memberi fasilitas, gunakan sebagaimana mestinya, supaya kita tetap dipercaya oleh orang tua kita, bahwasannya kita di rumah juga tetap belajar. Nanti kedepannya harapan ibu, harapan kita semua guru-guru di sini, harapan kita semua, meskipun nanti kita seandainya masih tetap belajar daring, harapan ibu, tugas apa yang diberikan oleh guru kerjakan ya nak ya, sehingga nanti kita tidak mengalami kesulitan. Ikuti itu pesan ibu ya. Selain tugas-tugas dari guru, misalnya ada pesan-pesan apa melalui grup WA ya, atau nanti melalui classroom, kita kerjakan. Apapun yang perlu disampaikan ke orang tua, sampaikan. Jangan pernah berbohong ya, karena nanti guru-guru kita semua mempunyai data ya. Jadi jangan sampai orang tua bingung, anak saya di rumah tiba-tiba naik kelas misalnya, padahal memang sudah
ada dari pemerintah pun kita memang belajar secara daring. Jadi harapan ibu ke depan semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga virus corona juga cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu muka atau bertemu secara klasikal. Kita bertemu di dalam kelas, kita belajar aktif, kita saling bertukar pendapat dengan mudah. Semoga dengan adanya hal-hal yang tidak baik kita tidak merasa kecewa, dan semoga dengan kita belajar daring pun kita akan mampu memilah dan memilih hal mana yang tidak perlu dan hal yang perlu. Cukup itu dari ibu, nanti kita akan lanjutkan di lain-lain kesempatan karena nanti kita akan panjang lebar untuk bertemu. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.